Muhammad Reza. Kita kasih naik ini. Muhammad Reza nih naik turun ini. Macam Allah yang katanya turun naik. Loh, iya. Allah itu naik turun kerjanya, nggak percaya. Loh, Allah itu kerjanya naik turun. Katanya pada sepertiga malam bagian akhir Allah itu turun ke langit dunia. Oke, Yuk, Bang Edi, Muhammad Reza silakan nyalakan kamera. Kenapa kamu naik turun? Jaringan, Bos. Jaringan, kayak Allah aja kamu naik turun. Sebentar Reza, saya tanya, Allah itu naik turun nggak dia? Gak usah bahas itu. Sebentar Reza, sebentar. Betulkah Muhammad itu naik? Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara yang pada saat menonton video ini pastinya dengan tamu spesial. Dan pastinya sangat dahsyat, luar biasa ini kesaksian yang sangat dahsyat. Sahabat gereja YouTube, jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita, yuk kita simak dulu videonya. Turun. Apanya, dari apa, segi apa naik turun? Oke, baik. Saya tunjukkan hadisnya. Hadisnya. Dulu pernah ada orang yang ngedatang kepada saya. Dia bilang begini, dia muslim ya. Dia bilang gini, ngapain Tuhanmu turun ke dunia? Turun naik, kayak ingus anak SD, kata dia. Sebentar. Saya nostalgia nih. Dia bilang begini, Tuhanmu turun ke dunia ya. Terus naik, kayak ingus anak SD. Saya bilang gini, yang turun naik kayak ingus anak SD itu Tuhanmu, saya bilang. Saya tunjukkan hadisnya. Tidak percaya coba. Dia Tuhannya naik turun kayak ingus anak SD. Ya, mana nih. Sabar umat Islam yang di bawah. Saya tunjukkan dalilnya. Kalau saya ngomong itu tidak ada dalilnya, ya. Iya, karena ente berdasarkan pikiranmu sendiri. Kok berdasarkan pikiran saya? Nih saya tunjukkan nih dalilnya. Baik, kita tunjukkan dalilnya. Perhatikan. Ini hadis ya. Riwayat apa itu? Nih. Riwayat siapa? Riwayat siapa dulu? Ini hadisnya banyak, Bang. Ini hadisnya sangat sahih nih ya. Bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam bagian akhir nih. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam bagian akhir. Makanya di sepertiga malam bagian akhir banyak umat muslim tuh tahajud. Karena pada saat itulah Allah turun ke langit dunia. Nih saya bacakan. Tuhan kita Maha Agung, Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam bagian akhir. Ia berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Hadis Bukhari Muslim. Nih. Bahwa Robnya umat muslim turun ke langit dunia pada sepertiga malam bagian akhir. Setuju? Setuju. Nah, masalahnya begini. Masalahnya Muhammad terlalu lugu. Dia tidak tahu bahwa dunia ini berputar. Hari ini di Indonesia sepertiga malam bagian akhir, geser sedikit ke timur, terus itu. Sepertiga malam bagian akhir di dunia itu nggak pernah berakhir. Jadi jikalau seandainya benar Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam bagian akhir, sebenarnya Allah nggak pulang-pulang lagi ke arasnya. Karena setiap hari Allah terus jam rondanya pindah-pindah. Betul? Sudah. Silakan. Sudah. Oke, saya jelaskan sama kau. Di ayat Al-Quran. Udah mana? Lihat muka kamu itu mana? Ya, sebentar. Apa? Itu di tas.
Saya jelaskan ya. Jadi Allah itu yang pertama tidak bertempat dan tidak sama seperti makhluk. Tidak, akal pikiranmu itu saja, itu membuahi akal pikiran. Paham sudah? Dan akal pikiran itu tidak menjangkau identitas Tuhan yang Maha Esa. Bukan kayak Tuhanmu. Sudah. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat di sepertiga malam. Kenapa di sepertiga malam? Karena memang di situ malaikat, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat seluruh hamba-hamba yang beramal dan beribadah di waktu itu. Ya. Jadi Allah menugaskan itu malaikat. Jadi Allah bukan maksudnya dari hadis itu, jangan kau ambil kesimpulan bahwasanya Allah itu turun kayak seperti kamu bilang manusia naik turun atau enggak. Identitas Tuhan kita tidak bisa mengibaratkan seperti manusia, Bos. Sudah? Paham sampai situ? Ya, sudah? Terus. Ya, sudah. Oke. Saya tanggapi satu persatu. Tadi kamu bilang bahwa Allah tidak bertempat. Iya, dan laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Oke. Menurut Al-Qur'an Allah di mana tempatnya? Walaupun di Al-Qur'an itu, di Quran surat Toha, alal arsy istawa. Memang di ars. Tapi ars seperti apa dua? Tapi ars seperti apa juga? Tahukah kamu bahwa ars itu diangkat oleh malaikat? Oke, Allah itu di tenda, dia itu diangkat kayak tenda. Coba tunjukin. Tidak percaya dia. Baik, saya balikkan lagi kamera saya. Kita harus ngajarin orang Islam nih, waduh teman-teman, karena mereka ini nggak tahu apa-apa tentang ajaran agama. Gak usah kau ajarin saya. Baik. Nih, Allah itu dijunjung. Nggak percaya nih. Ini Quran bukan? Ya, Al-Haq. Oke, surat Al-Haqqah ayat yang ke-17. Apa dikatakan di sini? Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsi Tuhanmu di atas mereka. Betul? Jadi pada hari itu nanti Allah akan dijunjung 8 malaikat, betul? Di atas arsinya, betul nggak? Ya, dari segi seperti itu, ya. Terus kenapa kamu bilang Allah tidak bertempat? Kalau kau waduh, ini berat ini manusia bertempat. Oke, itu tidak akan ketemu. Oke, ayat ini mengatakan bahwa Allah akan diangkat, ditandu nggak dengan 8 orang oleh 8 orang malaikat? Terus kau artikan seperti ditandu-tandu begitu, di bawah begitu? Ini bicara apa? Salah pikiranmu. Coba kamu yang baca dulu lah. Kalau saya yang baca terus, jadi saya yang tahu Al-Quran. Coba baca. Udah, wal malaku ala arun. Coba baca. Saya tahu. Kan dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Gak usah baca artinya. Kan ahli Quran kata kau 13 tahun. Jadi coba artinya baca salah. Qurannya. Artinya ini salah. Enggak, Qurannya dulu coba baca. Nah, lomba baca Quran lah. Enggak. Berat. Kau bilang kan kau pelajari Quran selama 13 tahun. Berat ini teman-teman ya. Coba. Malaku ya. Wa malaku, betul. Dan malaikat-malaikat. Betul nggak? Terus. Mana, betul? Oke, betul. Oke. Arja, betul. Betul nggak? Ya, terus. Nah, ini artinya dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Sebenarnya penjuru-penjuru ini nggak ada kata langit nih, arja'a ya. Nah, pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsnya Allah. Arsnya itu dijunjung, betul nggak? Dan Tuhanmu ada di atasnya. Di atasnya ars itu dijunjung lagi ditandu 8 orang malaikat. Betul nggak? Iya, terus kenapa kamu pelintir ayat Quran ini? Bukan saya pelintir. Karena itu ada tafsirannya, ada tafsir bil ma'thur. Harus dipelintir dulu.
Aduh. Bang, nanti saya tunjukkan kepadamu bagaimana Allahmu itu akan turun di dalam naungan awan-awan. Itu sebenarnya menjiplak Bible. Nanti saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan sebentar. Sabar. Sabar ya. Nih. Sabar ya. Habis ini saya yang tanya ya, Edis ya. Jangan takut saya tanya Nih, nanti. di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-210. Nih. Al-Baqarah 210 nih saya tampilkan ya. Nih, perhatikan. Ya. Habis ini Surat saya yang nanya ya. Al-Baqarah ayat 120. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Jadi Allah akan datang dalam naungan awan bersama para malaikat-malaikatnya, betul nggak? Jadi Allah di sini berwujud nggak? Kalau kau artikan seperti sabar. Saya tahu memang pikiranmu itu mau lari kemana. Saya sudah paham semua itu. Ini ayat Quran yang bilang loh bahwa Allah akan datang dalam naungan awan bersama para malaikat. Ini seperti kedatangan Yesus di hari penghakiman, bahwa Yesus akan datang dalam naungan awan disertai malaikat-malaikatnya. Saya tampilkan ayatnya. Bentar, saya tampilkan ayatnya. Waduh, ini memang sulit mereka ini, saudara-saudara ya. Ya, habis itu saya yang nanya ya, Edis ya. Habis itu saya yang nanya. Oke, baik. Saya tampilkan ayatnya ya. Baik. Bentar. Bagaimana di situ kedatangan Yesus yang kedua kali? Nih, perhatikan. Ya. Ntar saya nanya, awas macet nanti. Iya, sabar. Sabar. Karena di kitabmu itu, Edis, itu bukan kitab Injil. Bukan yang murni lagi. Oh, memang kamu nekat yang nyata ya, teman-teman ya. Emang tahu sejarah asal usulnya itu? Dari mana Bible muncul? Nggak tahu kan? Sebentar, nih saya tampilkan ya. Kita ini belum punya alat yang canggih, teman-teman ya. Nih, di dalam Matius pasal yang ke-23 nih ya. Nih, saya tampilkan sekarang ayatnya. Ini kita ke Quran dulu yang tadi ya. Nih Quran yang tadi nih. Nih. Yang tadi ya, sudah kita baca tadi kan. Dan tidak ada di antara yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat-malaikatnya untuk melakukan perhitungan, penghakiman. Oke? Nah, sekarang di dalam Bible, nih, Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini berbicara tentang Yesus yang akan datang menjadi hakim yang adil. Saya tanya sama Bang Muhammad Reza. Menghakimi kalian yang mengakui dia sebagai Tuhan. Baik, sekarang begini. Saya tanya dulu Bang Reza. Betulkah Isa akan datang menjadi hakim yang adil? Iya, memang. Oke. Betulkah ayat ini berbicara mengenai Allah yang datang akan menjadi hakim? Wah, kalau Mas coba. Yang menjadi hakim untuk memastikan Nabi Isa itu datang. Oke, saya tunjukkan hadisnya. Kita tampilkan hadisnya lagi nih ya. Nih, kita tampilkan hadisnya. Kita klik di sini. Bentar, kita klik ya, sabar ya.
Hadis Isa, sebentar. Isa hakim yang adil. Yang adil. Oke, hadis tentang Nabi Isa hakim yang adil. Nih, perhatikan. Kita tampilkan ayat. Bentar, nih ya. Nih. Nih, Sahih Muslim nomor 220. Sungguh kedatangan Isa bin Maryam kepada kalian untuk menjadi hakim yang adil akan segera tiba. Betul tidak bahwa Isa akan datang untuk mengadili umat manusia? Ya, betul. Oke. Menurut ayat Al-Quran ini, Allah akan datang dalam naungan awan untuk menghadili umat manusia. Betul, membuat perhitungan, betul? Iya, itu di mana dulu? Tempatnya di mana? Coba. Waduh, berat ini teman-teman ini. Kenapa kok sifat-sifat Isa itu sama seperti Allah? Kenapa? Dengar dulu, Dis. Allah itu akan menghakimi seluruh umat manusia. Oke, betul tidak Isa juga akan menjadi hakim yang adil? Tapi kalau Nabi Isa pada hari itu akan menghakimi kalian sebagai oten-oten yang mengakui dia sebagai Tuhan. Di mana bunyinya itu? Saya kasih tunjuk lagi nih. Saya kasih tunjuk lagi nih loh. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Itu menurut Quran surat 95 ayat 8. Ya, sedangkan menurut hadis Muslim nomor 220, Isa adalah hakim yang adil. Kenapa jabatan Allah itu dijabat oleh Nabi Isa alaihissalam? Kenapa? Kenapa bukan Muhammad yang menjadi hakim yang adil? Kenapa? Oke, bentar, saya jelaskan. Kenapa tidak Nabi Muhammad untuk menjadi hakim yang datang pada karena hari kiamat? Dia dihakimi juga sebagai orang berdosa. Jangan dipotong saya. Oke, silakan. Kenapa tidak Nabi Muhammad? Nah, ini mencakup identitas Al-Quran dulu. Bahwasanya Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Kalau memang karangan Nabi Muhammad, maka di Al-Quran itu dicantumkan diri Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan para sahabat-sahabatnya. Dicantumkan Muhammad dan keluarganya gimana? Buktinya kalian sholat tiap hari minta-minta Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah limpahkanlah Muhammad dan keluarganya Muhammad. Bukti bahwa agama Islam akal-akalannya Muhammad. Tunggu dulu, saya mau jelaskan sama kau ini. Silakan. Kenapa tidak Nabi Muhammad yang datang pada hari kiamat nanti? Nah, itu karena Muhammad sudah meninggal. Ini orang tanya, dijelaskan. Ini menjadi bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Lantas kenapa yang di dalam Al-Quran itu menceritakan Nabi Isa yang datang pada hari kiamat? Karena itu menjadi hakim yang adil. Oke, dan menghakimi kalian yang tunggu, jangan potong saya. Dan menghakimi kalian yang oten-oten menyembah kepada Nabi Isa. Sudah? Yang kalian anggap Yesus. Sudah? Itu, Dis. Sudah bisa gantian? Oke, lanjut. Oke, baik. Tadi kamu menjawab dari asumsi liar yang tidak berdasar sama sekali. Kenapa Muhammad tidak turun ke dunia menjadi hakim yang adil? Pertama, posisi Muhammad itu ada di kuburan. Betul? Betul nggak Muhammad ada di kuburan? Ya, udah. Betul nggak Muhammad berdosa? Enggak berdosa. Gua berdosa. Kalau saya tunjukkan dalilnya kalau Muhammad berdosa gimana? Udah nggak ada dosanya Nabi Muhammad. Gua ada dosanya Muhammad. Coba tunjukkan, coba. Tunjukkan mau saya tunjukkan dalilnya bahwa Muhammad berdosa? Coba. Ya, setelah ini saya lagi yang nanya. Ayat Qur'annya ya. Saya tunjukkan ayat Qur'annya. Setelah ini saya lagi yang nanya. Baik. Nah. Sabar ya. Ngeri ini komennya. Ini umat muslim ini tidak tahu ayat-ayatnya ya.
Di dalam Loh, surat siapa yang nggak Al-Fat tahu? ayat yang kedua. Nih, saya bacakan. Surat Al-Fat ayat yang kedua. Saya balik lagi kamera saya ini. Aduh. Kita balik kamera saya ya. Oke. Kelihatan sekarang? Kelihatan? Surat Al-Fat ayat yang kedua, betul? Betul. Dan agar. Agar itu maksudnya supaya, bukan agar-agar ya. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu. Berarti di sini Muhammad berdosa enggak? Terus baca terus. Dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukkanmu ke jalan yang lurus. Nah, di sini Allah mengatakan agar dia memberi ampunan kepada Muhammad atas dosanya Muhammad yang lalu dan yang akan datang. Berarti menurut ayat ini, Muhammad berbuat dosa enggak? Kalau secara pandangan yang menurut pikiranmu memang berdosa. Bang, itu Muhammad itu Reza, pandangan... cobalah kita jujurlah dulu kita bang, diskusi biar enak kita bang. Soalnya muslim kayak gini terus loh. Yo. Berarti menurut ayat ini Muhammad berdosa tidak bang? Kau tahu nggak sejarahnya itu apa? Berdosa Enggak, karena jangan apa? sejarah dulu. Kita ini. Menurut ayat ini dikatakan Allah akan memberikan ampunan kepada Muhammad atas dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Berarti berdasarkan ayat ini Muhammad berbuat dosa enggak? Iya, maksudnya sejarahnya itu sejarah apa dulu? Iya, kita harus mengetahui. Dia berbuat dosa enggak? Itu mencegah perbuatan dosa. Iya, lihat nih ngeri bener kan mereka nggak mau mengaku. Mereka ini mempertuhan Muhammad, teman-teman. Karena dia tidak mau Muhammad berbuat dosa karena Muhammad bagi mereka Tuhannya. Edis, dengar dulu saya penjelasan saya. Edis, silakan. Nabi Muhammad itu diciptakan bukan hanya dari tanah, akan tetapi bagian dari cahaya Allah. Oke, jadi dia berdosa nggak? Nggak ada dosa karena Nabi coba kami yang baca dah. Gini aja. Coba kamu dulu yang baca. Coba kami terhindar dari dosa. Coba kami yang baca dulu, coba. Iya, itu makanya saya tanya sejarahnya itu apa dulu. Ya sudah, coba apa sejarahnya apa? Lah saya tanya sama kau karena kau bilang berdosa. Oke, kita baca tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya ya. Nih. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu wahai Nabi Muhammad atas dosamu. Yakni kekeliruan yang dapat dianggap sebagai dosa sesuai dengan kedudukanmu yang mulia. Baik kekeliruan yang terjadi di masa lalu dan kekeliruan yang akan datang. Berarti di sini Muhammad punya dosa enggak? Makanya saya bilang ma'asum, terhindar dari dosa. Buset. Berat. Saya nggak mengakui Nabi Muhammad berdosa. Kalau memang karena Muhammad tidak berbuat dosa, bos. Kenapa Allah mengampuni seseorang yang tidak berbuat dosa? Al-Quran diturunkan bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Gini, coba Muhammad Reza. Kepada adakah manusia. Seseorang diampuni? Adakah seseorang diampuni dari mencuri sedangkan dia tidak pernah mencuri? Nggak ada. Iya, berarti seseorang yang diampuni dari mencuri karena dia pernah mencuri, betul? Seseorang yang diampuni dari dosanya berarti dia pernah berbuat dosa, betul? Ya, tapi nah, berarti Muhammad pernah berbuat dosa, itu betul? apa dulu? Wah, kita nggak mengetahui sejarahnya itu apa dulu, Edis. Sulit. Makanya saya bilang umat Kristen hanya framing saya sudah tahu framing? Masa saya dibilang framing? Orang itu adalah ayat kalian sendiri, kok framing bagaimana? Saya tahu jalan pikiranmu itu supaya memaksa diri saya agar supaya mengakui Nabi Muhammad berdosa. Di sejarah Nabi Muhammad itu nggak ada Rasulullah, karena Rasulullah Allah menjamin maksum. Makanya saya bilang tadi Rasulullah tercipta dari apa? Bukan hanya dari tanah, tetapi dari cahayanya Allah. Apakah Muhammad suci? Gak usah bahas itu. Yang lain. Saya mau nanya lagi. Saya mau nanya sama kau. Kita gantian. Apakah Muhammad suci? Suci. Apakah Allah suci? Maha suci. Bukan hanya suci. Maha suci. Muhammad maha suci nggak? Suci.
Tapi ada Apa yang arti lebih suci. Apa arti suci? Ada yang Nabi Muhammad suci, yang mensucikan dia, yakni yang maha suci. Ya, jadi Muhammad suci nggak? Suci. Oke, apa arti suci? Suci terhindar dari perbuatan maksiat. Terhindar dari perbuatan maksiat. Muhammad diampuni karena atas dosanya, betul? Itu saya bilang pelajari dulu. Sebentar, Reja. Apa dulu, Edi? Muhammad itu apa dulu? diampuni dari dosanya, betul? Iya, diampuni dari dosanya. Oke, dosa apa yang dilakukan? Dosa apa yang dilakukan Muhammad? Nggak ada dosa yang dilakukan Nabi Muhammad. Terus kenapa dia diampuni dari dosanya? Kamu saya ampuni dari pencurian yang tidak pernah kamu lakukan. Ini gimana nih? Udah. Iya. Sabar. Memang bentur-benturin lah kepala saya ini, teman-teman. Kita lari ke pembahasan yang lain. Saya mau nanya kau dulu. Ini gimana? Kurang-kuranginlah membenturkan kepala ke ubin. Karena itu akan berakibat telmi atau telat mikir. Betul? Ya, udah terserah aku mau ngomong apa. Reza, kenapa sih kita begini, Reza? Gini loh. Muhammad tidak mungkin menjadi hakim yang adil. Muhammad tidak mungkin mengadili umat manusia. Karena dia sendiri melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Sementara yang tidak melakukan perbuatan dosa, menurut Al-Quran adalah Isa. Di Isa disebutkan sebagai seorang yang suci. Betul? Dan dia akan menjadi hakimin muqsiton, hakim yang adil, betul? Dia menghakimi kalian mengakui Yesus sebagai Tuhan. Menghakimi umat manusia, betul? Loh, bukan umat manusia, saya tunjukkan dalilnya ini memang mereka ini. Umat yang dimana di sini Isa akan menghakimi umat Karesteng, lihat ya. Isa akan menjadi hakim yang adil. Nih, saya tunjukkan hadisnya ya. Memang kalian ini terus-menerus membantah apa yang tertulis di dalam kitab kalian sendiri. Kenapa kalian jadi seperti ini, saudara-saudara? Quran kalian sendiri, kalian ingkari sendiri. Aduh. Nih, saya tampilkan ya. Ini berat sekali memang ini kalian ini ya. Gak ada yang berat jadi karena pikiranmu nih, saya tampilkan dulu hadisnya. Karena begitu. Hadis mengenai Isa akan menjadi hakim yang adil. Kita harus tampilkan dulu. Ini karena ini materi-materi lama yang perlu kita kenang kembali ya teman-teman ya. Nih. Oke, nih. Saya balikkan dulu kamera saya lagi. Ya saya nggak pernah nanya ini. Saya balikkan kamera saya lagi ya. Oke. Ya nih ya. Perhatikan. Ini Latinnya nih. Wal, ladzi, nafsi, dan seterusnya nih ya. Setiap orang. Nih hadis riwayat Muslim nomor 127. Setiap orang yang dilahirkan ke dunia fana ini pasti akan dihakimi oleh Isa Al-Masih. Betul? Nah, karena apa? Karena kata Muhammad akan tiba nanti saatnya nih dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku dalam tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Betul? Betul. Jadi dia akan menjadi hakim yang adil bagi seluruh umat manusia. Betul tidak? Iya, umat yang hidup di akhir zaman. Yang iya, pada saat itu umat yang hidup di akhir zaman itu seluruh umat manusia. Betul? Loh, ada hadis mengatakan bahwasanya umat muslim ketika saya tampilin lagi nanti kiamat. Ayat Quranmu yang ini nanti kamu ini ayat Quranmu yang ini lihat nih. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali hari kiamat. Ini tidak ada yang mereka tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikatnya untuk melakukan perhitungan. Jadi Allah akan datang dalam naungan awan. Nih, lihat nih. Persis seperti ini.
Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Aduh, memang. Udahlah Reja, begini saja intinya kita jangan panjang-panjang. Reja, apakah kamu ingin menjadi pengikutnya Yesus? Mau nggak? Udah saya ini pengikutnya Yesus karena Yesus disunat. Oke. Yesus kalau kamu sebentar. Sabar. Gini. Saya mau nanya nih, saya mau nanya. Ya. Ketika Yesus disalib, itu menurut pandangan orang Kristen, dia kenapa sampai disalib? Karena Yesus memberitakan kebenaran dan orang-orang Yahudi berarti bukan menebus dosa. Nah, maksudnya menghapus dosa itu begini, saya kasih tahu. Gini. Malah ketawa, mau dijelasin kok malah ketawa. Apanya yang lucu? Coba dijelasin ketawa. Gini. Yesus kan taat sampai pada matinya. Saya tanya, kenapa sampai dengar? Ini kan lagi ngomong, kau ngomong. Makanya dengerin dulu, dengerin. Lanjut. Yesus taat kepada Bapa di sorga sampai mati di kayu salib. Nah, sedangkan manusia-manusia lain tidak ada yang seperti Yesus. Tidak ada yang taat sampai mati. Adam, dia tidak taat sampai mati. Dia melanggar perintah Tuhan. Musa juga tidak taat sampai mati. Dia juga melanggar. Semua manusia termasuk saya dan kamu, semuanya tidak taat sampai mati. Nah, dari mana? Apakah kamu taat dari baru lahir sampai sekarang kamu selalu taat? Ya kan kau bilang sampai mati. Mana tahu? Tahu dari mana sampai mati tidak taat? Ini gimana? Ini orang gak nyambung. Dengerin. Adakah seorang manusia yang dari lahirnya sampai matinya dia taat? Tidak ada kan? Tidak ada kecuali ada para nabi. Tidak apa? Kecuali para nabi. Nah, iya memang. Muhammad pun didapati dia berdosa. Betul. Makanya dia diampuni atas dosa-dosanya. Berarti dia tidak taat sampai mati. Dia tetap pernah melakukan kesalahan. Betul. Nah, sekarang saya lanjutkan. Apa maksudnya Yesus itu menebus? Dengerin. Makanya dengerin ceritanya. Dengerin. Karena satu manusia yaitu Adam melakukan perbuatan dosa, maka dosa itu telah menjalar kepada seluruh umat manusia. Dikatakan di dalam Bible, karena satu kesalahan orang yaitu Adam, maka semua manusia telah berbuat dosa. Betul? Ya. Dan pantas mendapatkan hukuman. Betul? Nah, karena ketaatan satu orang juga. Ya, inilah keadilan Allah itu di dalam Bible. Oke. Dan juga karena ketaatan satu orang yaitu Yesus, maka setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pengampunan. Jadi maksudnya begini. Ketika seseorang berdiri di tahta pengadilan di akhir zaman, ya kan? Orang itu akan dipandang bersalah. Orang itu tidak punya sebuah kebenaran untuk membenarkan diri di hadapan pengadilan Tuhan. Tetapi oleh karena Yesus menjadi penebusnya, maka yang berdiri, yang dilihat, itu bukan saya lagi, bukan kami orang Kristen. Tetapi Yesus yang dipandang. Makanya kami berdiri di balik Yesus, di belakang Yesus. Makanya Yesus itu menjadi penebus kami. Nah, kalian Muslim tidak punya penebus. Penebus kalian orang Yahudi dan Nasrani. Ya itu. Sekarang, andaikan, dengar ya. Kan kalian bilang Yesus menebus dosa di tiang salib. Nah, yang di ketaatannya itu yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Tunggu. Antara 1 dan 2 di tengah-tengah itu kan Yesus. Nah, yang 1 orang dan 2 orang itu menebus dosa siapa? Karena tidak mereka juga disalib. Mereka tidak menebus dosa. Mereka itu bersalah atas dosanya sendiri. Lah, mereka disalibkan atas dosa yang mereka lakukan. Tetapi Yesus disalibkan bukan karena dosa yang dilakukan dia.
Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Apakah Yesus disalib karena dia berbuat salah? Lah, sedangkan di sini ya. Sebentar. Sedangkan Menurut Al-Quran, Isa hendak disalibkan itu apakah karena dia berbuat dosa? loh, kenapa kau yakini Isa disalib? Yesus apa salib? Ya, pelan-pelan. Karena di Saya tidak Yohanes bilang Isa disalib. Dengar. Saya tidak bilang tadi Isa disalib. disalib. Enggak, dengerin kalimat saya. Isa akan disalibkan. Orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Ya. Apakah karena dia hendak disalibkan karena dia berbuat dosa? Nah, yang menganggap dia berdosa itu kan bangsa Romawi. Nah, ditanya apa, dijawab apa ini Reza. Pelan-pelan Reza ya, pelan-pelan. Tenang, tarik napas. Terus lanjut. Hembuskan napas. Nah, kalau sudah tenang, udah konsentrasi, saya tanya sekarang. Orang-orang menurut Al-Quran hendak menyalibkan Isa, betul? Tetapi pertanyaan saya, apakah Isa itu mau disalibkan karena dia berbuat dosa? Tidak. Nah, begitu juga di dalam Bible. Yesus disalibkan bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena dia berbuat kesalahan. Nah, tetapi Yesus di dalam Bible itu digambarkan sebagai sosok yang taat sampai mati. Dia tidak berbuat kesalahan. Makanya dia itu satu-satunya orang benar. Nah, makanya kami tidak dihukum lagi karena sudah ada satu orang yang melakukan tuntutan seluruh hukum Taurat itu. Makanya kami dibenarkan oleh karena Yesus. Jadi kami tidak berdiri sebagai orang yang dihakimi lagi, tetapi Yesus yang membenarkan kami. Mau saya tunjukkan dalilnya? Ya, bentar. Mau saya tunjukkan dalilnya? Iya, sebentar. Berarti enak kali berarti kalian yang berbuat dosa masa Tuhan makanya jadi Kristen. Enak makanya jadi Kristen. Jangan jadi Muslim. Gimana? Akal pikiran dari mana? Pikiran dari mana? Anak kecil saja mengakui. Masa kita berbuat dosa Tuhan disuruh menebus? Baik. Coba secara logika. Coba secara logika. Jadi tidak logis ya kalau kita berbuat dosa kemudian orang lain yang menebus. Lah iya. Oke, baik. Gitu. Apalagi Tuhan kalian bilang. Baik. Saya tunjukkan dulu dalilnya ya. Nanti kita ke situ. Saya tunjukkan dulu ayat yang dalam Bible ya. Sebentar. Baik, sabar ya. Terus sabar Bang. Kemudian, apakah Yesus disalib itu keilahiannya Bapa ada pada dirinya? Satu-satu dulu ya. Satu-satu. Kita buka Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Kita pakai terjemahan sederhana Indonesia ya. Baik. Nih. Saya balikkan dulu kamera saya. Ini terjemahan sederhana. Jadi saya senang baca terjemahan sederhana ini. Baik. Ini Roma pasal yang ke-5. Kita mulai dari ayat yang ke-12 nih. Mewarisi kematian melalui Adam dan memperoleh kehidupan melalui Yesus. Perhatikan. Inilah yang sudah terjadi. Waktu manusia pertama, Adam, jatuh ke dalam dosa, kuasa dosa itu pun masuk kepada semua manusia, seperti penyakit keturunan yang menular. Bersama kuasa dosa itu, datang juga kematian. Oleh sebab itulah, semua orang pasti mati, karena semua orang berdosa. Kuasa dosa itu, ya, memang sudah ada di dunia ini, sebelum manusia mendengar hukum Taurat. Tetapi Allah tidak memperhitungkan dosa sebagai pelanggaran kalau manusia belum mendengar ajaran dalam hukum Taurat. Ya. Jadi maksudnya, nih, perhatikan ya. Tetapi perbuatan Adam dan tindakan Kristus sungguh sangat jauh berbeda. Akibat pelanggaran Adam, semua manusia mewarisi kematian. Sebaliknya, akibat pengorbanan Kristus Yesus, semua orang bisa dibenarkan di hadapan Allah dan menerima hidup yang kekal. Hal itu membuktikan kebaikan hati Allah yang amat luar biasa. Perhatikan, dengar dulu, dengar. Makanya saya bilang nih ayat 17-nya, ini penutupnya. Nanti kamu pahami sendiri ya. Akibat pelanggaran satu orang,
kematian menguasai semua manusia. Ibarat seorang raja yang kejam menguasai rakyatnya, tetapi jauh lebih luar biasa lagi hasil dari perbuatan satu orang yang lain, yaitu Kristus Yesus. Karena kebaikan hati Allah yang luar biasa, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian, dan kita akan ikut memerintah bersama Kristus. Jadi maksud dari perikop ini begini loh. Jadi karena oleh satu pelanggaran, pelanggaran itu dilakukan oleh satu orang yaitu Adam, semua manusia menerima akibatnya, dosa-dosanya. Nah, akibat kebenaran juga. Ya, akibat satu pelanggaran dan akibat satu ketaatan. Jadi satu pelanggaran versus satu ketaatan. Satu pelanggaran dilakukan oleh Adam, semua manusia berbuat dosa. Satu ketaatan yang dilakukan Yesus, semua manusia beroleh pengampunan. Makanya Tuhan itu adil. Makanya berbahagialah orang yang menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya, penolongnya. Nah, tadi kamu sebentar, ini sekarang gantian. Sekarang gantian. Nih, tadi kamu bilang kan, saya belum selesai. Saya belum selesai. Tidak masuk akal. Tunggu. Dis, saya belum selesai. Terus ketika dia disalib, apakah keilahiannya Bapa ada pada dirinya? Baik. Tadi kamu mengatakan ya bahwasanya, sebentar, tadi tidak masuk akal ya. Masa orang berbuat dosa, orang lain yang nanggung, betul? Iya, sebentar kau jelaskan itu. Jawab dulu pertanyaanku. Baik. Apakah keilahiannya Bapa ada pada diri apakah keilahian Bapa ada pada diri Yesus ketika dia disalib? Ini saya jawab dulu ke sini. Dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwa nih secara marfu pada hari kiamat nanti Allah akan menyerahkan seorang Yahudi dan Nasrani kepada setiap Muslim, lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Betul? Jadi orang Muslim pun ada penebusnya, betul? Penebus apa? Siapa yang menebus? Mulai pura-pura pikun. Tunggu. Sebentar. Nih. Ini saya belum selesai ya. Kalau ada orang bikin dosa, kemudian ditanggung orang lain tidak masuk akal. Bener nggak? Ya, terus. Oke. Sementara di dalam ajaran agama Islam, yang menjadi penebus dosanya orang Islam tuh orang Yahudi dan Nasrani. Bener nggak? Dari mana anunya? Nih, riwayatnya? Pada hari kiamat kelak pada hari kiamat, akan datang suatu golongan kaum muslimin, membawa dosa-dosanya seperti gunung, dan Allah memberikan pengampunan kepada mereka. Diriwayatkan dikatakan, orang Yahudi dan Nasrani akan diberikan, Allah akan menyerahkan seorang Yahudi dan Nasrani kepada setiap Muslim, lalu berfirman, inilah yang akan menjadi tebusanmu dari api neraka. Benar nggak? Ya, itu dari. Oke. Riwayat apa itu? Ini banyak ini hadis-hadisnya, ini bukan cuma 1 2. Waduh. Nih ya. Waduh, repot nih teman-teman mereka ini ya. Udah, saya belum selesai pertanyaan saya. Jawab dulu ini pertanyaan saya. Apakah keilahiannya Bapa ada pada diri? Kok lari kemana-mana? Jangan dulu. Tunggu ini dulu. Kamu sudah mengakui bahwa umat Muslim nanti dosanya ditebus. Nih sebentar, kita klik gambar ya. Ya udah. Nih. Nggak usah sampai ke situ. Coba nih. Hadis tentang Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa seorang Muslim. Betul? Nih. Perhatikan ya, pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Benar nggak? Iya. Tadi kamu bilang kalau ada orang bikin dosa, terus orang lain yang nanggung, nggak masuk akal. Itu kan pada saat itu, bukan sampai sekarang, Dis. Karena kalian mulai. Coba pikirkan secara logika. Semua ayat yang diturunkan, semua ayat yang angel tenan tuturanmu. Tuturanmu. Semua ayat yang diturunkan mengenai kisah-kisah itu menceritakan pada saat kejadian itu. Angel. Berat ini. Angel. Kamu jawab juga pertanyaan saya tadi. Coba jawab
juga pertanyaan saya tadi, coba. Loh, tadi nggak kamu pusing, bilang tidak masuk akal, betul. Sekarang masuk akal. Kalau orang Lah, Kristen ngomong tidak masuk akal, kalau orang Muslim ngomong masuk akal. Itu namanya kamu standar ganda, Reza. Sejarah yang diturunkan di Al-Quran itu diceritakan kepada pada zaman-zaman itu berlaku pada zaman dahulu. Lu itu pada hari kiamat nanti dosa-dosanya umat Muslim lah, akan iya, ditimpakan kepada Wahyudi dan Nasrani. Lah iya yang orang Yahudi pada pada saat itu dan orang Muslim pada saat itu, bukan sampai sekarang. Gimana sih? Itu kan berbicara mengenai hari kiamat, bener nggak? Iya, pada hari kiamat yang ditebus itu orang kaum muslimin yang pada saat itu, bukan sampai sekarang. Apa? Sebentar. Siapa yang menjadi hakim? Siapa yang menjadi hakim di hari kiamat nanti? Tunggu, jawab dulu pertanyaanku yang tadi itu. Saya belum selesai. Mulai lari dia. Mulai lari. Saya belum selesai mendengarkan. Siapa yang akan menjadi hakim? Yang menjadi hakim, kalau yang hari kiamat Nabi Isa. Kalau Nabi yang Isa. menjadi apakah Isa akan menjadi hakim yang adil? Ia mengadili kalian itu, keadilannya? Bagaimana keadilannya? Coba saya tanya, keadilannya bagaimana? Keadilannya itu karena dia tidak menerima bahwasanya dia disebut sebagai Tuhan. Keadilan macam apa? Keadilannya Isa. Dengar, ini keadilannya Isa. Kalau ada orang Muslim bikin dosa sebesar gunung, misalnya ada apa namanya wanita-wanita nyantri di pondok pesantren, kemudian ustadznya mengerjai santri-santrinya itu kan udah dosa kan? Nah, dosanya itu yang dalam tanda kutip mencabuli santri-santrinya itu ditimpakan kepada Wahyudi dan Nasrani, bener nggak? Bener nggak? Bukan jangan sampai sekarang. Pada saat itu umat Muslim umat Muslim yang hidup zaman itu. Iya, dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepada Yahudi, benar? Siapa yang terdiam? Umat Muslim. Umat Muslim yang saat makanya itu. Beda kan? Beda. Zaman saat itu, bukan sampai sekarang. Keadilan Tuhanmu beda dengan bukan keadilan kalian. Tuhan kami. Kalau keadilan Tuhan kami begini, dengar. Ini keadilan Tuhan kami. Dengar, ini keadilan Tuhan kami begini. Ada satu orang. Tuhanmu itu cuma satu. Cuman kamu nggak mengakui. Ini gimana sini orang, saya lagi ngomong, kamu ngomong terus. Keadilan Tuhan kami begini. Ada satu manusia yang pertama yaitu Adam. Dia melakukan pelanggaran atau ketidaktaatan. Akibat ketidaktaatan satu orang itu yaitu Adam, maka semua manusia telah berbuat dosa. Makanya anak keturunan Adam itu semuanya berbuat dosa. Karena ketidaktaatan yang diwariskan oleh nenek moyangnya, yaitu Adam. Nah, bagaimana keadilan Tuhan itu? Ada satu ketaatan pula. Jadi satu ketaatan versus satu ketidaktaatan. Nah, satu ketaatan seorang manusia, yaitu Adam yang kedua. Namanya Yesus. Nah, karena ketaatan satu orang, yaitu Adam yang kedua, maka semua orang beroleh pengampunan juga. Jadi makanya kami tidak diadili lagi, tetapi Yesus berdiri di hadapan kami sebagai pembela dan penebus kami. Ya, itu pendapat itu keadilannya. Nah, sementara keadilanmu, dosamu ditimpakan kepada orang Wahyudi. Ya, itu pendapat kau sendiri, terserah. Sekarang saya bertanya, apakah keilahian Bapa ada pada diri Yesus pada saat dia disalib dan mati? Iya. Kan dia mengakui mati. Oke, sudah. Jawab. Coba. Iya. Terus. Kok terus? Ya, udah dijawab iya kok. Oke, iya kan? Nah, terus pada saat dia mati, apakah Bapa juga mati? Enggak. Kan karena Yesus itu bukan Bapa di surga. Kok nggak mati? Kan dia 100% ada dalam pada diri Yesus. Kok dia nggak mati? Ya, karena Yesus itu bukan Bapa di surga. Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan. Yesus. Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan. Itu kamu sedang menyerang apa yang tidak saya yakini. Kamu tahu strawman argumen? Itu termasuk logical fallacy. Gini, kita belajar macam-macam logical fallacy ya.
Tahu logical fallacy nggak? Makanya pakai otak. Kok bisa 3 Tuhan? Nekat yang Terus nyat. Dengar. Muhammad Reza, pelan-pelan. Kamu saya ajarin dulu nih. Tahu logical Gak usah fallacy? diajarin. Paham Sebentar, semua. tahu logical Terus. fallacy nggak? Ya, Apa itu logical fallacy? udah jelaskan aja. Oke. Logical fallacy itu adalah logika yang cacat atau kecacatan logika. Ya. Berarti Sebentar, dengar dulu biar Oke. saya selesaikan. ya. Salah satu macam logical fallacy atau kecacatan logika itu adalah strawman argumen. Apa itu strawman argumen? Kalau secara etimologi, strawman itu artinya orang-orangan yang terbuat dari jerami. Nah, ketika kamu menyerang orang-orang dari jerami itu, kamu berpikir itu saya. Nih Edis nih, lihat nih, Edis saya tonjok ini. Padahal itu dengar, saya lagi bicara, dengar, biar kamu saya ajarin. Ketika kamu menyerang orang-orangan dari jerami dan kamu katakan itu saya, itu yang disebut dengan logical fallacy. Kamu berpikir bahwa kamu sedang memukuli saya, padahal itu bukan saya. Nah, argumen yang kamu lakukan terhadap orang Kristen itu logical fallacy berbentuk strawman argumen. Kamu menyerang sebuah keyakinan yang orang Kristen sendiri tidak meyakini itu. Berarti secara zahir tidak terletak dalam diri Yesus pada saat dia disalib. Nah, masalahnya begini. Kekristenan itu, dengar. Kekristenan itu tidak percaya atau tidak mengimani bahwa Yesus itu adalah Bapa di sorga itu sendiri. Iya, saya paham itu. Ketika kamu berpikir bahwa masa Bapa di sorga dilahirkan, masa Bapa di sorga disalib, kamu sedang menyerang orang-orangan sawah. Kamu pikir itu saya, padahal bukan saya. Nah, ketika kamu menyerang kekristenan, mengatakan, lihat, Tuhannya orang Kristen, Bapa di sorga dilahirkan. Kamu sedang menyerang apa yang bukan iman Kristen imani. Makanya itu disebut dengan strawman argumen. Kamu sedang menyerang salah satu pemahaman bidat kekristenan, namanya Oneness Pentakosta. Tahu Oneness Pentakosta? Nggak tahu apa. Oneness itu yang berpahaman bahwa Yesus adalah Bapa di sorga sendiri. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ya Bapa, ya itu saya sendiri. Nah itu keyakinan Oneness Pentakosta. Ya yang saya tanya, keilahiannya Bapa pada saat itu kan ada dalam ini berat ini. Gini, saya jelasin. Tunggu. Gini, saya jelasin ya, saya jelasin. Sabar. Dengar. Ini saya harus menjelaskan berdasarkan apa yang kamu imani. Gini. Tunggu, belum selesai. Dengar. Tenang. Saya jelaskan. Saya sudah paham dengan pertanyaanmu. Saya paham. Saya ambil Al-Quran. Oke? Al-Quran itu adalah firman Allah, betul? Ya. Oke. Ketika Al-Quran saya bakar atau saya rusak, saya sobek-sobek. Pertanyaan saya, apakah firman Allah terbakar? Kalau secara zahirnya terbakar. Ya, apakah firman Allah disobek-sobek? Yang disobek-sobek itu bukunya, betul tidak? Ya. Bukan firman Allahnya. Firman Allah itu tidak bakal bisa disobek-sobek, tidak bakal bisa terbakar. Yang terbakar itu adalah bukunya. Setuju? Ya setuju kan. Baik. Saya bilang. Nih, dengarkan. Biar saya selesaikan. Jadi Yesus itu bukan Bapa di sorga, tetapi dia itu gambaran atau citra daripada Bapa di sorga. Dia itu merupakan perwujudan Bapa di sorga. Saya kasih contoh sederhananya gini. Saya dengan foto saya. Saya tanya dulu, apakah foto saya itu merupakan diri saya? Dia merupakan dirimu. Iya. Ketika foto saya dibakar atau disobek orang, apakah saya terbakar? Tidak, karena itu gambar. Tidak. Nah, begitu juga dengan Yesus. Ya. Ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati, Bapa di sorga tidak mati, Bapa di sorga tidak disalibkan. Karena kalian bilang keilahiannya. Ini saya lagi ngomong, kamunya ngomong. Kamu mau belajar, giliran saya ajarin, kamu yang gimana kan kamu secara logika tidak masuk akal. Kalian bilang
keilahiannya Bapa ada pada diri Keilahian Yesus. itu tidak bisa disalibkan. Keilahian itu tidak bisa dibunuh. Karena keilahian itu sifatnya bukan non-fisik. Bukan fisik. Terus pada saat dia ada di dalam diri Yesus, apakah dia di mana? Bapa di mana? Dia di mana? Ini gimana sih? Salah. Bapa di mana? Ini berat, ini orang ini berat. Bapa di mana pada saat itu? Bapa di mana? Bapak tetap di dalam tahta kerajaan surganya gimana? Lah kan dia ada di dalam diri Yesus. Iya, ada dalam pengertian itu, bukan ada dalam pengertian seperti yang saya umpamakan terhadap Qur'anmu. Ketika Qur'anmu disobek-sobek dibakar, apakah firman Allah terhilang? Mati aja lo ini. Gimana memahamin hal yang begitu saja kamu tidak sampai? Udah gini aja Reja, saya kasih kamu umpama yang paling sederhana gini loh. Gini, Yesus itu merupakan citra atau gambar daripada Bapa di sorga. Jadi ketika kamu patuh sama Yesus, sebenarnya sejatinya kamu sedang patuh kepada Bapa di sorga. Ya sama berarti sama kami, sama Nabi Muhammad. Iya, masalahnya Muhammad itu mustahil citra daripada Bapa di sorga. Ya, kenapa? Segini, kenapa Muhammad mustahil merupakan gambar daripada Bapa di sorga? Satu, dia bikin dosa. Dia berbuat kesalahan. Jarang kau. Terus, apalagi? Terus dia kena sihir. Terus dia menikahi anak di bawah umur. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Gimana? Dia menyusui perempuan yang sudah dewasa, menyusui laki-laki yang sudah dewasa, padahal bukan suaminya. Loh, makanya saya bilang, mustahil kamu patuh sama Muhammad, di detik yang sama kamu patuh kepada Bapa di sorga. Justru ketika kamu patuh kepada Muhammad, kamu menentang Bapa di sorga. Karena kamu telah menjadikan Muhammad sebagai satu otoritas lain. Gimana? Kamu ikut Yesus nggak? Dis, ikut Yesus nggak? Jangan kau lari kemana-mana dulu. Apakah kamu sudah mengakui bahwa Muhammad mustahil merupakan gambar daripada Bapa di surga? Tidak mustahil. Oke. Ketika kamu patuh sama Muhammad, kamu sama saja dengan patuh kepada Allah, betul? Iya. Iya. Karena Allah bukan Bapa di surga. Allah itu Tuhan negeri Arab. Makanya sekarang begini. Saya pesan saya sama kamu gini. Terakhir. Ini pesan penutup. Terakhir ini, Dis. Ini pesan penutup ya, gini. Tahun 2025, ganti Tuhanmu. Ganti Allah, ganti Muhammad. Di bibelmu aja nyiplak itu. Kata Allah gimana? Nah, emang. Ketika kamu taat sama Allah, taat sama Muhammad, akhirnya kamu jadi orang jahat. Bener nggak? Ya, emang saya jahat sekarang? Jahat apanya? Oke, jika kamu taat sama Allah dan Muhammad, kamu wajib melakukan perintah mereka, betul? Ya, betul. Apa perintah mereka? Apakah perintah mereka untuk mengasihi sama manusia? Mengasihi. Nggak ada. Kalau ada perintah mengasihi sama manusia, saya lompat dari Monas. Kamu hanya mengasihi orang-orang Muslim saja. Dari mana? Kau nggak baca siro, kau nggak baca siro Nabawiyah. Saya tunjukkan Qur'annya ya. Aduh, memang mereka ini ya. Nih, Al-Fat 29. Saya punya siro, Dis. Wah, saya punya siro mereka ini nekat yang nyata. Muhammad nih. Nih, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Saya nggak ada balik satupun. Kamera saya. Lihat. Nih, perhatikan. Ini surat Al-Fat ayat 29. Oke? Apa dikatakan di sini? Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dengan Muhammad, adalah keras terhadap orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi orang muslim itu hanya berkasih sayang sesama muslim. Betul? Itu pada saat peperangan. Waduh, pada saat peperangan. Memang ngeles terus loh kamu tuh ngeles. Bukan ngeles. Itu memang nyata pada saat peperangan. Tidak ada sejarahnya umat muslim itu maju dulu.
memerangi umat Yahudi ataupun Nasrani, kecuali mereka itu menyatakan perang dulu, menyerang kami sebagai umat Muslim. Baik. Oh. Baik, saya tunjukkan Apalagi ya. Saya tunjukkan. Apalagi kau bilang tentang makanan tadi itu. Nggak ada. Baik ya, saya akan tunjukkan kepadamu bagaimana hadis yang mengatakan bahwa kamu harus memerangi orang Wahyudi, membunuh orang Wahyudi. Nih, udah saya baca itu. Waduh, kamu nekat yang nyata. Nih, perhatikan. Kamu yang baca nih, coba. Dari Abu Hurairah, terus? Radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya kiamat akan terjadi sehingga turun pelan-pelan kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslim memerangi Yahudi. Lalu terus baca. Kau aja baca. Baik. Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Wahyudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon berkata, "Wahai Uclim, wahai hamba Allah, ada orang Wahyudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon korgot, karena ia adalah pohon Wahyudi." Hadis riwayat Muslim, sohihnya, kitab Fiton, Al-Ad dan seterusnya. Perhatikan. Inilah yang menyebabkan kalian membenci orang Wahyudi. Makanya para syuhada, dengar. Tahu nggak? Para syuhada, orang-orang yang rindu akan hari kiamat, ya, mereka sangat merindukan hari kiamat itu segera terjadi. Makanya mereka melaksanakan hadis ini. Karena apa? Karena kalau tidak dilaksanakan, kiamat tidak akan terjadi. Makanya ini menjadi motivasi mereka. Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Wahyudi. Makanya umat muslim memerangi kaum Wahyudi supaya terjadilah hari yaumil akhir yang dirindu-rindukan para syuhada. Makanya kalian ini menebarkan ajaran kebencian kepada Wahyudi. Bertobat kau Reza, bertobat. Emang sampai emang di Indonesia ini kan mayoritas Islam. Adakah kami memerangi kalian? Loh, ini tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi Wahyudi. Sekarang saya tanya, sebagai seorang muslim yang sejati, kalian rindu nggak akan datangnya hari yaumil akhir? Dari segi apa? Dengar, kalian rindu nggak akan datangnya yaumil akhir? Ya, rindu bagi orang-orang yang beriman. Apakah kiamat akan terjadi, yaumil akhir itu akan terjadi kalau kalian belum memerangi Wahyudi? Memerangi dari apanya dulu? Saya tanya pikiran dulu. Ini loh, membunuh. Bahkan nih, sampai-sampai orang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Aduh, berat kalian ini. Makanya saya bilang ajaran kalian ini berbahaya. Makanya hadis-hadis kayak begini dihapus saja. Dihapus. Saya tanya. Kalau nggak dihapus, kalian terus-menerus membenci kaum Wahyudi. Apa salah Wahyudi coba? Saya tanya yang membunuh. Dengar saya. Ada sejarah yang mana umat Islam dibantai oleh kaum Kristen. Itu terjadi di Makassar. Lari kemana-mana. Oke, adakah orang Kristen memerintahkan itu? Lah itu makanya saya heran sama kalian. Apa yang diperintahkan Yesus, coba saya tanya. Yang diperintahkan Yesus apa? Disunat, tidak makan babi. Apalagi? Taunya cuman disunat, tidak makan babi, habis itu masuk surga. Saya bacakan dulu ya. Diam dulu. Di dalam Yohanes 14 nomor 31. Apa? Itu Yesus di dunia harus tahu. Kalian harus tahu bahwasanya aku selalu mengasihi Tuhan Bapa dan aku menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi dia menjalankan sesuatu, ya, diperintahkan Allah kepadanya. Allah, ini itu Nabi Isa. Allah sejak. Yo, oke. Serah kau. Apakah Bapa di surga itu Allah?
Udah enggak usah. Bapak kalian lah, bapak kalian. Kalau ditanya enggak usah. Gini loh, dengar. Dia menjalankan perintah. Sebentar. Dia menjalankan perintah. Saya sudah tahu pertanyaanmu. Di dalam klaim bahwa ini kan kamu kan korbannya Donditan ini. Dondi kan bilang di dalam kitabnya kalian sendiri disunat, dihitan, tidak makan babi, pakai kudung. Nah kalian ajarannya kalian bagaimana ketika di gereja? Haleluya. Apakah itu ajarannya Sudah? Ajarannya Yesus? Tidak ada. Makanya kalian tidak ada satupun mengikuti ajaran Yesus. Teruskan dulu silakan biar sampai puas. Sudah puas? Kemudian di Yohanes 12 ayat 49, aku tidak berkata-kata atas diriku sendiri. Nah, dia semuanya itu mengikuti perintah. Kenapa kalian jadikan Tuhan? Oke, sudah. Terus lanjut. Baik. Saya tanggapi satu persatu ya. Ini adalah korbannya sirkusnya Donditan. Karena Donditan itu ahli sirkus. Oke, sebentar. Bukan sirkus. Dia berdasarkan data, bos. Baik. Ini pertanyaan Donditan. Yesus sunat? Ya. Umat muslim sunat? Kalau begitu siapa yang melakukan perintah Yesus? Kan gitu. Ini kan premis-premis ala Donditan, oke? Ini. Saya tanya, menurut hukum Taurat, yang Yesus pun melakukan hukum Taurat itu, sunat, umur berapa harikah seseorang itu harus disunatkan? Menurut hukum Taurat dan yang dilaksanakan oleh Yesus. Ya ketika dia sudah bisa dihitan, intinya sudah bisa dihitan. Ngarang. Nih, saya tunjukin. Emang menurut baru lahir langsung disunat. Makanya tenang dulu Reja. Reja tenang. Belajar, banyak belajar ya. Sama orang kayak kalian. Begini. Menurut hukum Taurat, sunat itu dilakukan pada waktu umur 8 hari. Jadi ketika umur 8 hari, seseorang itu harus disunatkan. Dan itulah yang dilakukan terhadap Yesus. Oke? Nah, kamu mengklaim bahwa orang muslim pun sunat. Mengikuti ajaran hukum Taurat, betul? Ya. Sekarang saya tanya, umat muslim sunat pada waktu umur berapa hari? Ketika dia berumur 7 tahun atau 6 tahun. Makanya sunatmu itu bukan sunat hukum Taurat. Sunatmu itu sunat nggak jelas. Yang intinya disunat, Edis. Emang kau intinya disunat nggak bisa. Salah intinya disunat. Ada saja. Kan pertanyaannya ini kan ikuti. Sunat buat apa? Disunat. Oke, sunat itu buat apa? Untuk mensucikan diri. Karena dalam kitab kalian sendiri banyak pertentangan. Yang mana dijelaskan bahwasanya ketika kalian tidak disunat, kalian masih berdosa. Kalian masih berdosa, tidak bisa masuk ke bait suci. Tidak bisa kalian masuk ke bait suci ketika kalian belum disunat. Gini. Itu intinya. Sunat di dalam Bible itu adalah sebagai tanda perjanjian. Sebagai materai perjanjian. Kalau orang jual beli itu harus ada tandanya. Coba data mana data? Nyondong ngomong terus ini gimana ini? Oke, itu masalah sunat. Kalian tidak melakukan sunat yang dilakukan oleh Bible. Kalian sunat acara-acaraan, nggak jelas. Kemudian tidak makan babi. Sebentar, dengar. Yesus makan babi enggak? Enggak. Orang Islam makan babi enggak? Enggak. Berarti siapa yang mengikuti ajaran Yesus? Kami orang Islam. Ya kami. Itu kan ketawanya Dondi kan gitu. Nah itu ketawanya Dondi kan. Ya karena kami memang nyata seperti itu. Stop. Tenang. Saya tanya sama kamu. Di dalam hukum Taurat, yang dilarang untuk dikonsumsi itu, apakah hanya babi? Tidak. Bukan babi doang. Karena Muhammad hanya ngelihat orang Yahudi tidak makan babi, makanya Muhammad nyontek, hanya tidak makan babi saja. Nyontek dari mana? Itu perintah Allah. Itu perintah Quran. Dengar. Muhammad itu melihat Quran. Orang-orang Yahudi tidak makan babi. Lalu dia ikut-ikutan, jangan makan babi. Ternyata orang Yahudi bukan hanya tidak makan babi. Yang dilarang dimakan itu adalah hewan yang dia tidak berkuku belah dan juga tidak memamah biak. Jadi kalau tidak memenuhi 2 kriteria itu tidak dimakan oleh orang Yahudi. Contoh. Tapi ada enggak? Contoh. Kuda itu memamah biak.
tetapi dia tidak berkuku belah. Kukunya kuda itu tidak begini. Nah, itu haram menurut hukum Taurat. Sementara umat muslim makan. Haram dari mana hukum Taurat? Loh, mana nih orang ini, aduh. Makanya kalau nyontek jangan contek luarnya, contek isinya. Ini seperti contoh matematika anak SD. Dia contek jawabannya, tapi nggak tahu jalur ceritanya. Yang nggak usah lari ke kuda, ke babi dulu. Bahwasanya di kitab bukan di kitab ya. Kitab itu karangan kalian sendiri tuh. Di Bible kalian itu menyatakan bahwasanya hukum Taurat itu jikalau orang tidak mengikutinya sampai akhir kiamat maka dia tidak termasuk dari golongan itu. Baik. Apakah Muhammad mengikuti hukum Taurat? Mengikuti. Apakah Muhammad makan onta? Iya. Di dalam hukum Taurat dilarang nggak makan onta? Al-Quran datang untuk menyempurna. Kamu itu menggunakan standar yang kepala kamu akan dipukul sendiri dengan standar yang kamu gunakan. Al-Quran datang untuk menyempurnakan hukum Taurat, hukum Injil. Menyempurnakan. Hukum Zabur. Menyempurnakan apa menyempurnakan? Bukan menyempurnakan, mensempurnakan. Memang orang oten-oten. Oke lah. Tapi gini, Reja. Ada videomu yang sudah saya upload loh. Iya, saya tahu itu. Kau potong-potong video saya. Potong-potong. Baik, klarifikasi ya. Klarifikasi. Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya, saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat, luar biasa. Buat saudara gereja YouTube nggak usah payah. Payah cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara, jangan lupa klik tombol subscribe, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.
Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara